Selamat siang, mari kita lanjutkan kembali pembahasan kita mengenai integral stokastik. Oke, jadi tadi kita sudah bahas kita sedikit mengulang apa yang sudah kita bahas. Tadi kita sudah membahas mengenai seperti pada kasus deterministik di mana Riemann sum itu dapat dilakukan baik pada batas kiri atau setiap titik kiri dari suatu selang, ya, atau juga pada titik tengah dari suatu selang atau diskritisasi yang kita lakukan begitu, ya. Hal yang sama juga dapat dilakukan pada integral stokastik yang bentuknya seperti ini. Jadi ada di batas kiri itu terkait dengan nantinya dengan integral itu atau memenuhi skema itu. Sedangkan jika fungsi itu dievaluasi, si f ini dievaluasi pada titik tengah, maka kita akan terkait dengan integral Stratonovis atau integral tersebut memenuhi skema Stratonovis. Nah, sekarang kembali lagi kita kepada persamaan diferensial stokastik. Jika kita diberikan suatu persamaan diferensial stokastik yang memiliki bentuk seperti ini, maka solusi daripada persamaan diferensial stokastik ini itu berdasarkan tadi bagaimana kita menentukan solusi dari integralnya, itu dibedakan berdasarkan integral itu atau integral Stratonovis. Nah, kalau kita bandingkan di sini, kalau dengan integral itu yang membedakan adalah integral kedua dari ruas yang integral pertama dari ruas kanan persamaan. Jadi integral itu yang di sini dalam notasi dinyatakan dengan fungsi f merupakan fungsi dari S dan YS, sedangkan pada integral Stratonovis dinyatakan sebagai fungsi F dengan tanda bar di bawah huruf F yang juga merupakan fungsi S dan YS. Dan biasanya untuk membedakan apakah kita menggunakan integral stokastik berdasarkan skema itu atau Stratonovis, itu dibedakan dalam penulisan. Biasanya integral Stratonovis itu menggunakan tanda lingkaran kecil yang berada di depan suku DWS di integral Stratonovis. Ini kebetulan tidak ada, tapi biasanya diletakkan lingkaran kecil di sini. Jadi untuk membedakan, oh ini integral stokastik yang mengikuti skema Stratonovis. Jadi kalau secara notasi integral itu dan integral Stratonovis itu dibedakan selain dengan lingkaran yang kecil di sini, walaupun hanya menunjukkan notasi saja, tapi lebih terletak kepada fungsi f-nya. Nah, apakah yang dimaksud dengan f bar ini, yang dengan tanda bar di bawah huruf f ini? Jadi ini yang dimaksud dengan f itu ini. F dengan tanda bar di sini. Jadi kedua bentuk integral tersebut dapat memiliki solusi yang sama, atau dengan kata lain integral itu dapat ditransformasikan ke bentuk integral Stratonovis dengan menggunakan formula ini. Jadi F dengan tanda bar di bawah huruf F itu artinya adalah sama dengan fungsi F dikurang setengah dari fungsi G dikali dengan turunan parsial dari fungsi G terhadap Y. Nah, F dan G-nya ini apa? Itu adalah ini, F dan G dari PDS. Jadi yang membedakan kedua integral ini, kita lihat solusinya. Kalau dalam persamaan diferensial stokastik, ini persamaan diferensial stokastiknya memenuhi skema apa? Skema itu atau Stratonovis, dan hubungan antara kedua integral itu dinyatakan dengan relasi ini.
begitu ya. Nah, sebagai contoh di sini ada suatu persamaan diferensial stokastik dengan skema itu yang bentuknya seperti ini. Jadi dxt sama dengan suatu konstanta, katakan A dikali dengan xt dt ditambah B dikali xt dwt. Nah, ini merupakan PDS itu. PDS itu ini akan memiliki solusi yang sama dengan PDS dengan skema integral Stratonovis jika integral Stratonovis tersebut jika integral PDS dalam bentuk Stratonovis itu memiliki bentuk yang seperti ini. Jadi sekarang kita lihat F-nya. Ini tadi fungsi f itu ini di sini dalam hal ini PDS yang di atas adalah A, bernilai A, sedangkan tadi F bar dengan mengikuti formula yang di sini ya, dengan F dan G-nya itu adalah ini F di sini adalah F-nya adalah A dikali XT dan G-nya adalah B dikali XT ya. Nah, itu Anda bisa mendapatkan bentuk PDS dengan skema Stratonovis yang bentuknya seperti ini, begitu. Jadi jika Anda ada persamaan diferensial stokastik, yang pertama ditentukan adalah persamaan diferensial stokastik ini memenuhi skema apa, dia akan menentukan solusinya. Namun seperti tadi kita lihat di sini, kedua bentuk integral itu sebenarnya bisa memiliki solusi yang sama kalau apa? Kalau syarat ini dipenuhi. Begitu. Jadi selama syarat ini dipenuhi, keduanya ini PDS ini nanti dia akan memiliki solusi yang sama. Oke. Sekarang kita masuk kepada materi berikutnya, yaitu mengenai proses Ito dan formula Ito Dublin. Berikut adalah definisi terkait dengan proses Ito. Misalkan ini ada kurang, yaitu harusnya di sini adalah WT, ya, adalah proses Wiener atau Brownian motion. Nah, suatu proses Ito adalah sebuah proses stokastik yang memiliki bentuk seperti ini. Jadi kalau proses stokastik itu bisa dinyatakan dalam bentuk seperti ini, di mana X0-nya itu bersifat tidak acak, dan AU, fungsi AU dan BU-nya adalah merupakan suatu proses stokastik yang adapted terhadap proses Wiener. Nah, kita tidak membahas secara detail apa yang dimaksud dengan proses stokastik yang adapted. Nah, tapi Anda bisa membayangkan apakah yang dimaksud dengan proses yang adapted itu seperti pada saat kita membahas integral dari integral stokastik dengan integran yang sederhana delta T. Jadi kira-kira yang artinya dari adapted itu seperti apa? Anda bisa lihat kembali pada modul materi pengertian secara intuitif mengenai adapted stochastic process, ya. Kemudian yang berikutnya adalah definisi mengenai lema itu. Misal X adalah suatu proses stokastik yang didefinisikan sebagai persamaan ini, ya. Kemudian misalkan fungsi G itu memiliki turunan sampai turunan kedua yang kontinu. Jadi apa saja turunan kedua ini? G adalah fungsi dari X dan T. Ya, itu dapat dilihat dari turunan yang ada di sini. Jadi yang kita perlu pertimbangkan dalam lema itu fungsi G-nya itu memiliki turunan kedua yang kontinu terhadap apa saja, yaitu terhadap T, X, ya, TX. Jadi dengan kata lain, turunan parsial G terhadap T, turunan parsial G terhadap X, dan turunan parsial kedua terhadap X itu ada dan bersifat kontinu. Itu syaratnya dari lema itu. Jadi kita ulangi, jika X adalah suatu proses stokastik yang didefinisikan sebagai persamaan ini,
ya. Anda sudah tahu ini persamaan diferensial stokastik. Dan misalkan ada fungsi G yang memiliki turunan sampai turunan keduanya yang kontinu, dengan kata lain dinyatakan dalam notasi matematis seperti ini, ya, itu ada dan bersifat kontinu, maka sesuai lemma itu kita dapat memperoleh nilai daripada turunan YT itu dapat dinyatakan dalam bentuk seperti ini. Sebenarnya ada yang lupa ditulis di sini, apa kaitan antara Y dan G. Jadi dalam lemma itu YT ini adalah merupakan fungsi G yang tergantung kepada X dan T. Jadi kalau Anda lihat di sumber-sumber referensi lain, ya, jadi ini masih harus diperbaiki. Lemma itu ada kaitan antara si Y itu, karena kita di sini membicarakan sesuai lemma itu diperoleh, sebenarnya YT itu adalah fungsi Y yang merupakan fungsi sama dengan fungsi G yang tergantung kepada X dan T. Begitu, ya. Oke. Jadi sekarang kita mau lihat bagaimana implementasi dari si lemma itu ini. Nah, lemma itu kalau kita lihat pada lemmanya ini, X adalah suatu proses stokastik yang didefinisikan sebagai berikut. Jadi ada dapat dinyatakan dalam sebuah persamaan diferensial stokastik. Nah, pada contoh ini kita memiliki X adalah suatu peubah acak, ya. Dimisalkan di sini peubah acak XT adalah bernilai sama dengan proses winernya, ya. Jadi XT sama dengan WT. Kemudian dari sini maka kita akan bisa mengaitkan bahwa dx itu akan sama dengan dw. Dengan kata lain ini adalah suatu persamaan diferensial stokastik, karena di sini koefisien A-nya bernilai 0, sehingga yang kita miliki hanya suku yang kedua saja, ya, di mana dalam hal ini fungsi B itu bernilai 1, sehingga kita peroleh di sini dx sama dengan dx. Nah, kemudian tadi pada lemma itu sendiri, misalkan tadi Y adalah merupakan sama dengan G, fungsi G yang tergantung pada X dan T, dan G-nya itu memiliki nilai-nilai berikut ini, ya, turunan hingga turunan kedua, yaitu hanya tapi dilihat terhadap X saja, maka di sini pada soal kita ambil yang sebagai fungsi G adalah sama dengan X pangkat M. Begitu, X pangkat M. Dan ternyata pemilihan kita ini dapat kita gunakan pada lemma itu, karena turunan parsial daripada G terhadap T itu akan bernilai 0. Kemudian turunan parsial G terhadap X adalah sebagai berikut, dan turunan parsial kedua dari G terhadap X adalah sebagai berikut. Jadi ini sesuai dengan, misalkan G memiliki turunan sampai dengan turunan kedua yang kontinu. Jadi semua ini ada, ya, dan bersifat kontinu. Nah, sekarang berdasarkan lemma itu, maka kita dapat menentukan. Jadi berdasarkan ini, ya, lemma itu. Nah, kita dapat menentukan ini nih. Kita tinggal menggunakan isi daripada persamaan ini, yaitu di sekarang. Jadi karena tadi saya sudah katakan, tadi ada yang tertinggal pada lemma ini, yaitu fungsi Y adalah sama dengan fungsi G, karena di sini G-nya adalah X pangkat M,
padahal kita tahu X adalah sama dengan W, maka berdasarkan lema itu, DY dapat kita tuliskan sebagai D dari W pangkat M. Nah, Anda tinggal menggunakan ini. Jadi apa sih turunan parsial dari G terhadap T? Apa nilainya? Anda substitusikan saja ke semua apa yang dibutuhkan, informasi yang kita butuhkan di sini. Ya, tadi A karena DX sama dengan DW, tentu saja A bernilai 0, ini tidak ada, begitu ya. B-nya apa tadi? Fungsi B-nya bernilai 1 ya. Nah, jadinya ini akan bernilai 1 dan turunan keduanya tadi itu sudah kita hitung. Kita substitusi saja masuk ke dalam gitu ya, substitusikan, kemudian ini bernilai 1, nah kemudian apa nih tadi, kita lihat, nah ini informasi semua ini kita substitusikan ke dalam lema itu tadi, maka kita akan memperoleh persamaan sebagai berikut. Ya, oke, nah tadi ini M adalah tidak kita tentukan begitu ya. Suatu bilangan bulat yang kita tentukan. Nah, seandainya kita tentukan M itu bernilai 2, tentu saja persamaan ini kita substitusikan setiap M dengan 2, maka kita akan peroleh nilai sebagai berikut. Ya. Nah, persamaan ini dapat juga kita tulis dengan cara lain sebagai berikut di bawah ini, yang dapat ditulis dalam bentuk seperti ini, ya. Kemudian dari sini apa yang kita lakukan adalah kita integralkan persamaan ini pada T interval ini, sehingga kita dapat memperoleh bahwa integral daripada WDW dengan batas integrasi S hingga R itu akan bernilai sebagai berikut. Ya, ternyata hasil ini adalah sama jika Anda melakukan integrasi W terhadap Wiener process, yang mana perhitungannya dapat Anda lihat di materi modul, ya, yang membedakan kalau tidak salah adalah S itu bernilai 0. Jadi kalau S ini bernilai 0, Anda memiliki di sini 0, ya, S sama dengan 0, di sini 0. Jadi dari contoh ini Anda bisa melihat bagaimana lema itu dapat digunakan untuk menentukan integrasi stokastik, ya. Ini contohnya integrasi stokastik yang sederhana. Anda bisa lakukan secara analitik menggunakan lema itu, begitu, ya. Jadi sebenarnya tadi kita bermula dari contoh ini, bermula diketahui jika XT itu sama dengan WT, maka kita memiliki suatu persamaan diferensial stokastik seperti ini, dan kita menggunakan lema itu, di mana dalam lema itu kita harus menentukan apa nih yang sebagai fungsi Y. Ternyata yang sebagai fungsi Y adalah G. Dari sini kita menggunakan apa? Menggunakan persamaan yang ada pada lema itu, maka kita bisa memperoleh persamaan ini. Dan ternyata jika kita tentukan nilai M itu sama dengan 2, berarti kita tinggal mensubstitusikan M sama dengan 2 pada persamaan sebelumnya, maka kita akan memperoleh persamaan ini yang dapat kita tulis kembali sebagai bentuk seperti ini, dan akhirnya kita integralkan, ya, pada selang ini, ternyata kita bisa memperoleh nilai dari suatu integral stokastik dengan integran si W ini, ya. W itu apa? Wiener process. Oke. Nah, itu adalah yang sudah kita bahas selama ini. Jadi cukup banyak materi yang dibahas untuk hari ini. Jadi pertama adalah
Kalau saya boleh mengulang kembali, yang pertama adalah mengenai persamaan diferensial stokastik. Dalam hal ini, apa bedanya persamaan diferensial biasa dengan persamaan diferensial stokastik? Kemudian Anda juga belajar kepada stokastik integral, di mana pembahasan stokastik integral itu dibedakan jika integrannya itu sederhana atau integran yang lebih umum, begitu ya. Tapi ternyata kita tahu bahwa ternyata integrasi stokastik tidak pemahamannya tidak terlalu sulit, asalkan Anda harus memahami dulu bagaimana menurunkan suatu integral stokastik dengan integran yang sederhana. Ya, jika Anda sudah paham mengenai bagaimana menurunkannya dengan integral stokastik dengan integral yang sederhana, Anda menggunakan sebenarnya prinsip yang sama pada integrasi stokastik dengan integran yang lebih umum. Begitu, ya. Oke, jadi tidak sesulit yang Anda bayangkan. Itu adalah secara teoritis bagaimana definisi dari integral stokastik. Ya. Nah, kemudian setelah kita membahas integral stokastik, kita belajar mengenai proses Ito dan lema Ito, ya. Teorema Ito-Dublin. Nah, teorema Ito-Dublin tadi pertama ditulis mengenai teorema Ito-Dublin. Sebenarnya sama saja tuh, teorema Ito-Dublin, terus lema Ito atau formula Ito. Jadi Anda jangan bingung, maksudnya itu sama, tapi penamaannya saja yang berbeda, begitu. Nah, yang dimaksud proses itu tadi sebenarnya adalah suatu proses stokastik yang tadi dapat dijelaskan ini. Proses itu tuh pokoknya adalah proses stokastik jika dia dapat dinyatakan dalam bentuk seperti ini, ya. Seperti ini. Nah, jadi kemudian dengan lema itu kita belajar. Tadi ingat di sini dalam slide saya ada yang masih kurang, yaitu apa? Ada fungsi Y yang tidak lain adalah fungsi G. G itu apa? Fungsi dari X. Dalam pembicaraan kita fungsi dari X dan T. Ya, ternyata dalam contoh tadi kita bisa tahu apa kegunaan dari lema itu adalah kita bisa tahu apa? Bagaimana menentukan secara analitik integrasi stokastik. Contohnya di sini integrasi terhadap proses Wiener, begitu, ya. Nah, selain itu Anda juga dapat menggunakan lema itu untuk menentukan solusi dari suatu persamaan diferensial stokastik. Walaupun saya lupa menjelaskan di depan bahwa sama seperti persamaan diferensial biasa, tidak semua persamaan diferensial stokastik itu memiliki solusi analitik, tidak semua, ya. Oleh karena itu, kita perlu melakukan aproksimasi pendekatan terhadap solusi dari persamaan diferensial stokastik ini. Nah, karena itu juga materi minggu depan itu terkait dengan metode numerik yang terkait dengan persamaan diferensial stokastik yang biasanya digunakan khususnya pada aplikasi di bidang keuangan
model harga saham dan model tingkat bunga. Begitu, ya. Jadinya kalau Anda melakukan penelusuran literatur, tidak semua persamaan diferensial stokastik itu memiliki solusi analitik, begitu. Oke. Akhirnya seperti biasa, maka untuk lebih memahami kalian terhadap materi ini, diberikanlah tugas yang harus Anda unggah pada minggu ini, yaitu yang pertama, karena sesuai dengan tujuan instruksional khusus, yaitu salah satunya adalah Anda diminta menjelaskan perbedaan antara proses Wiener, generalized proses Wiener, dan proses itu, ya. Jadi Anda lakukan penelusuran literatur mengenai ketiga hal ini, ya. Dan jangan lupa Anda tuliskan narasumbernya, Anda peroleh dari mana. Yang kedua adalah Anda melakukan penelusuran literatur mengenai white noise. Nah, apakah yang dimaksud dengan white noise ini? Jadi, dalam pembahasan persamaan diferensial stokastik, sebenarnya ada satu hal yang penting perlu diketahui, yaitu mengenai white noise. Nah, kaitan white noise ini dengan si Wiener proses itu apa? Nah, saya minta kalian melakukan penelusuran literatur kaitan antara white noise yang penting ini dengan Brownian motion atau Wiener proses, ya. Nah, seperti nomor 1, jangan lupa tuliskan di mana Anda memperoleh narasumber sebagai narasumbernya. Yang ketiga adalah Anda diminta untuk mengevaluasi fungsi G, ya, fungsi G yaitu fungsi terhadap WT yang dinyatakan sebagai eksponen dari T ditambah setengah dari WT. Nah, evaluasi fungsi ini pada 1000 lintasan Brownian yang terdiskritisasi. Gitu. Ya. Jadi Anda diminta untuk mengevaluasi fungsi G, ya, pada 1000 lintasan Brownian yang terdiskritisasi. Kemudian berikutnya, setelah Anda lakukan evaluasi fungsi tersebut dalam 1000 lintasan Brownian yang terdiskritisasi, Anda hitung rata-ratanya, ya, dari lintasan-lintasan ini, dan rata-rata tersebut Anda tampilkan dalam bentuk simulasi, dan simulasinya dinyatakan dalam warna biru. Sementara 5 lintasan lain dari lintasan fungsi G ini itu Anda nyatakan dalam warna merah yang putus-putus, agar mudah membedakan mana yang merupakan lintasan rata-rata dan mana yang mewakili dari 1000 lintasan fungsi G kita tadi, ya. Jadi ini jangan lupa, seperti biasa, sertakan juga programnya. Oke, itu sebagai tugas yang harus Anda unggah di Skele. Sedangkan sebagai latihan di sini, yang pertama adalah latihan terkait dengan integrasi stokastik. Jadi Anda diminta menghitung sebuah integrasi stokastik dengan integrannya adalah tau. Di sini sudah diberikan petunjuk, ya, di mana Anda harus memulai. Kemudian soal berikutnya adalah jika diberikan suatu persamaan diferensial stokastik dxt sama dengan sigma dwt ditambah mu dt. Nah, ini sengaja saya tulis penulisannya dibalik gitu, ya.
biasanya kan yang deterministik dulu, baru yang suku stokastik. Nah, ini saya balik saja supaya kalau Anda baca buku tertentu tidak kaget gitu membacanya. Dengan sigma dan mu adalah konstanta. Tentukan solusi dari persamaan diferensial stokastik ini. Yang ketiga, jika diberikan suatu persamaan diferensial stokastik yang dinyatakan dalam bentuk seperti ini, dan persamaan diferensial stokastik dalam bentuk seperti ini, Anda diminta apakah kedua persamaan diferensial stokastik tersebut memiliki solusi yang sama? Nah, jelaskan jawaban Anda. Ya, tadi kan ada kaitan antara, sudah dijelaskan kaitan antara PDS Ito dan PDS Stratonovis, di mana Anda bisa mentransformasikan PDS Ito ke Stratonovis, dan Stratonovis juga bisa ditransformasikan ke PDS Ito. Berdasarkan relasi tersebut, Anda diminta untuk melihat apakah kedua PDS ini memiliki solusi yang sama atau tidak. Anda jelaskan jawaban Anda. Ya, oke. Nah, sepertinya sudah tidak ada lagi materi yang harus saya jelaskan. Jadi tolong Anda pelajari kembali materi yang berada di modul materi, dan nanti pada hari Kamis akan diberi kesempatan untuk melakukan pendalaman materi. Jadi Anda bisa bertanya hal-hal apa saja yang masih kurang jelas menjadi pertanyaan pada kuliah hari ini. Anda bisa sampaikan atau Anda bisa bertanya melalui email kepada kami, kepada dosen-dosen, dan juga nanti akan ada forum. Tolong Anda berpartisipasi aktif di dalam forum tersebut. Akhirnya sekian kuliah pada hari ini. Kita akan sambung kuliah pada minggu depan dengan topik mengenai metode numerik yang terkait dengan persamaan diferensial stokastik. Jadi mungkin materi tersebut akan lebih menarik daripada hal-hal yang lebih bersifat teoritis selama ini. Oke, selamat siang kepada semua mahasiswa di Bandung dan di Jakarta. Selamat siang juga kepada Pak Ferry dan Bu Erwina. Kita jumpa lagi minggu depan. Selamat.